Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kami dari kelompok 5 izin untuk mempresentasikan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Handina Arianata, saya selaku ketua kelompok dalam kelompok ini. Kemudian ada empat orang anggota lagi, yaitu Halo, perkenalkan nama saya Monika Putri Agung. Halo, selamat siang. Perkenalkan nama saya adalah Marcelino Iskia. Perkenalkan, nama saya Salim Wiranata. Perkenalkan, nama saya Christopher Anindito. ya, dalam kesempatan kali ini kita akan mempresentasikan terkait dengan analisa putusan Mahkamah Agung nomor 249/PDTG garing 2014 garing PNSGR terkait dengan perceraian perkawinan campuran. Oke, kita langsung masuk ke latar belakangnya dalam putusan ini. Jadi banyak warga negara Indonesia yang datang ke Indonesia hanya untuk sekedar kunjungan kerja atau berwisata ataupun untuk menetap atau berdomisili di Indonesia. Nah, tapi tak jarang juga dari mereka melangsungkan perkawinan dengan warga negara Indonesia. Meskipun dalam hal ini berbeda kewarganegaraan, budaya, kultur, dan semacamnya. Nah, perkawinan campuran menurut pasal 57 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 atau Undang-Undang Perkawinan, yang dimaksud dengan perkawinan campuran adalah perkawinan antara dua orang atau dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, gitu. Karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihaknya itu berkewarganegaraan Indonesia. Perceraian dalam konteks perkawinan campuran ini termasuk dalam ranah hukum perdata internasional, gitu. Karena persoalan yang timbul dari perkawinan campuran ini mengenai kewarganegaraan para pihaknya itu. Gitu. Nah, oleh karena itu kelompok kami tertarik nih untuk menganalisa lebih jauh terkait dengan putusan ini, karena putusan ini berbicara mengenai perkawinan campuran, gitu. Kemudian ada pihak dalam perkaranya. Pihak dalam perkaranya yang pertama ada penggugat. Penggugatnya itu laki-laki, warga negara Indonesia. Terus pihak tergugatnya itu wanita, itu warga negara asing atau warga negara Inggris, gitu, dalam putusan ini. Kemudian masuk lagi kepada uraian duduk perkaranya. Jadi bahwasanya menimbang bahwa penggugat dengan surat gugatan yang tertanggal 29 Agustus 2014 ini yang didaftarkan kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja dengan nomor register perkaranya 249/PDTG garing 2014 garing PNSGR. Tuh. Jadi pada intinya penggugat mengemukakan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, penggugat WNI ini dan tergugat WNA melaksanakan perkawinan campuran secara agama Buddha. Kemudian yang kedua, awalnya rumah tangganya ini berjalan seperti biasanya, namun keharmonisannya ini hanya berjalan selama 1 tahun setelah perkawinan itu. Yang ketiga, ada penggugat ini sudah lama berpisah, pisah ranjang dengan tergugat selama 3 tahun belakangan ini. Nah, selama 3 tahun belakangan ini sama sekali tidak ada komunikasi di antara kedua belah pihak itu. Aspek hukum perdata internasional dilihat dari titik pertalian primernya berdasarkan kewarganegaraan. Yang pertama, penggugat laki-laki berumur 48 tahun beragama Buddha yang merupakan warga negara Indonesia. Yang kedua, tergugat seorang perempuan berumur 37 tahun yang merupakan warga negara asing yaitu Inggris. Berdasarkan domisili, dalam perkara ini penggugat warga negara Indonesia menikah dengan tergugat yang merupakan warga negara Inggris atau WNA di Indonesia. Kemudian, setelah melangsungkan perkawinan, penggugat berdomisili di Indonesia. Lalu dilihat dari tempat kediaman. Penggugat dan tergugat bertempat tinggal sementara di Indonesia, yaitu di Kabupaten Buleleng. Lalu dilihat dari pilihan hukumnya. Dalam perkara ini, pilihan hukum yang dipilih oleh penggugat adalah hukum Indonesia
dan pilihan forumnya adalah Pengadilan Negeri Singaraja. Lalu dilihat dari titik pertalian sekundernya. Pilihan hukum. Dalam perkara ini, pilihan hukum yang dipilih oleh penggugat adalah hukum Indonesia, dan pilihan forumnya adalah Pengadilan Negeri Singaraja. Dalam perkara ini, tidak dinyatakan tegas bahwa mereka membeli rumah bersama-sama di Buleleng, Indonesia, atau tergugat tinggal di rumah penggugat yang memang sudah ada sebelum perkawinan dilangsungkan. Hal ini erat kaitannya dengan Lex Reisite, yaitu mengenai tempat benda tidak bergerak dan tempat benda bergerak. Berada jika memang setelah perkawinan itu dilangsungkan, mereka membeli rumah lagi di Indonesia atau khususnya di Buleleng. Maka dengan begitu akan berlaku Lex Reisite. Kemudian Lex Loci Celebrationis, yaitu hukum yang berlaku bagi suatu perbuatan hukum ditentukan berdasarkan hukum di mana perbuatan hukum dilangsungkan. Dalam hal ini, perbuatan hukum yang dimaksud adalah perkawinan. Jika melihat ketentuan Lex Loci Celebrationis ini, maka hukum yang berlaku untuk perkawinan itu adalah hukum Indonesia, karena perbuatan hukum perkawinan dilakukan atau dilangsungkan di Indonesia. Isi gugatan. Sering timbulnya perbedaan pendapat antara penggugat dan tergugat sehingga membuat pertengkaran dan kurang keharmonisasian di dalam rumah tangga mereka. Setelah itu hubungan mereka kurang rukun dan harmonis. Namun penggugat selalu berupaya untuk menjalin komunikasi antara mereka. Namun pihak tergugat tetap tidak mau menjalin hubungan kembali dengan si tergugat. Kemudian hal itu diperkeruh dengan situasi pisah ranjang antara keduanya. Dan kemudian komunikasi setelah saat itu tidak lagi terjalin di antara mereka. Maka dari itu si penggugat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Negeri Singaraja. Lalu selanjutnya adalah dasar gugatan. Penggugat yang merupakan warga negara Indonesia dan tergugat yang merupakan warga negara asing sudah pisah ranjang sekitar 3 tahun yang lalu. Selama ini tidak ada komunikasi yang baik di antara penggugat dan juga tergugat. Maka penggugat merasakan bahwa tujuan dari perkawinan yaitu untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sudah tidak mungkin lagi dapat dipertahankan. Oleh karena itu, penggugat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Negeri Singaraja dengan kutipan Akta Perkawinan nomor 01-CAMP-CAMP.A-2010 tanggal 20 Februari 2010. Dalam putusannya, hakim memutus secara first take dikarenakan pihak tergugat tidak hadir pada persidangan, walaupun telah dipanggil secara patut. Hakim telah melihat bahwa perkawinan campuran antara penggugat dan tergugat merupakan perkawinan yang sah secara hukum Indonesia. Dengan melihat Akta Perkawinan nomor 01-WNI-KEM.A-2010 tanggal 20 Februari 2010. Sehingga kemudian hakim dalam amar putusan menyatakan bahwa perkawinan yang sah antara tergugat dan penggugat sesuai dengan Akta Perkawinan nomor 01-WNI-KEM.A-2010 tanggal 20 Februari 2010. Pertimbangan hakim bahwasannya menyatakan perkawinan antara penggugat dan tergugat itu putus karena perceraian dengan alasan di antara mereka terus-menerus terjadi pertengkaran atau percekcokan. Bahkan pada awal tahun 2011 tergugat memutuskan untuk berpisah tempat tinggal dan memutuskan untuk tidak kembali ke Indonesia. Hakim melihat terlebih dahulu mengenai perkawinannya, tentang sah atau tidaknya perkawinan itu, sebelum mempertimbangkan pokok tuntutan penggugat, yaitu tuntutan perceraian. Karena apabila belum ada perkawinan yang sah menurut hukum, maka tidak ada relevansinya mempertimbangkan tuntutan penggugat tersebut. Kemudian, karena hakim beranggapan bahwa perkawinan antara penggugat dan tergugat adalah sah menurut hukum, maka dari itu, gugatan penggugat yang meminta untuk diputus dengan perceraian adalah sah dan patut dikabulkan. Sekarang kita masuk kepada analisis. Ada beberapa ketentuan hukum yang dipakai. Yang pertama, pasal 20 ayat 1 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975. Yang kedua, pasal 2 ayat 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Yang ketiga, pasal 2 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Yang keempat, pasal 19 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975. Yang kelima, Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 diatur dalam pasal 19 huruf B dan huruf F. Yang keenam, Undang-Undang nomor 1 tahun 1974. Yang ketujuh, pasal 35 ayat 1 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975. Yang kedelapan,
pasal 149 ayat 1 RBG. Yang kesembilan, pasal 118 ayat 1 HIR atau pasal 142 RBG. Yang terakhir, pasal 144 dan pasal 145 HIR. Selanjutnya, pertimbangan hakim dalam menentukan hukum yang berlaku. Yang pertama, berdasarkan lex fori, yaitu mengenai hukum yang seharusnya diberlakukan merupakan hukum di mana tempat diadakan, dilakukan, ataupun diajukannya perbuatan-perbuatan hukum. Dalam kasus ini, permohonan gugatan perceraian diajukan oleh penggugat yang merupakan suami tergugat di Pengadilan Negeri Singaraja dengan menggunakan ketentuan hukum Indonesia yang merupakan sistem hukum dari negara hakim itu sendiri, di mana ia disumpah untuk menegakkan hukum. Yang kedua, berdasarkan lex loci celebrationis, lex loci actus, dan lex loci solutionis. Yang pertama ada lex loci celebrationis yang merupakan hukum yang berlaku dan digunakan ialah hukum di mana perkawinan dilangsungkan dan diresmikan. Dalam kasus ini, perkawinan antara penggugat dan tergugat dilangsungkan di Indonesia. Yang kedua, lex loci actus, yaitu hukum yang berlaku ialah hukum di mana seseorang melakukan perbuatan hukum. Dalam kasus ini, perbuatan hukum yang dilakukan oleh antara penggugat dan tergugat merupakan perkawinan yang dilangsungkan di Indonesia secara agama Buddha. Dihadapkan Pandita bertempat di wihara dan di Pengadilan Negeri Singaraja. Berdasarkan tempat di mana perbuatan hukum tersebut dilakukan, maka sudah sepatutnya hakim menggunakan hukum Indonesia. Dan yang terakhir dalam poin 2 ini adalah lex loci solutionis. Dalam kasus tersebut, perbuatan hukum berupa perkawinan penggugat dengan tergugat tersebut telah dicatatkan di kantor catatan sipil Kabupaten Buleleng sesuai dengan kutipan akta perkawinan nomor 1 WNI Cam A tahun 2010 tanggal 20 Februari 2010. Maka menurut hakim perkawinan penggugat dan tergugat adalah sah tempat dilaksanakannya perkawinan di Indonesia, maka hukum yang berlaku merupakan hukum Indonesia. Poin ketiga, penggugat dan tergugat setelah melangsungkan perkawinan bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng, Indonesia. Walau pada akhirnya mereka pisah ranjang, sehingga berdasarkan tempat tinggal, maka majelis hakim mempertimbangkan untuk diberlakukannya ketentuan hukum Indonesia. Poin keempat, majelis hakim mengacu pada pasal 118 ayat 1 HIR atau pasal 142 RBG bahwa gugatan diajukan ke dalam wilayah hukum tempat tinggal tergugat. Dalam kasus tersebut, penggugat yang mengajukan permohonan gugatan cerai mengajukan ke Pengadilan Negeri Singaraja, sehingga pilihan ini dilakukan oleh suami tergugat selaku penggugat karena telah mengetahui bahwa hukum yang akan digunakan adalah ketentuan hukum Indonesia. Poin kelima, majelis hakim mengacu pada pasal 144 dan 145 HIR, yaitu pengajuan saksi-saksi oleh termohon dalam membuktikan kasus tersebut secara formal sah dan dapat diterima serta dijadikan pertimbangan karena telah memenuhi ketentuan unsur pasal-pasal tersebut. Maka berdasarkan pengajuan saksi yang domisilinya di dalam wilayah Pengadilan Negeri Singaraja, sudah sepatutnya hukum yang berlaku dan digunakan dalam memutus perkara ini adalah hukum Indonesia. Slide pertimbangan dan putusan hakim mengenai perkara. Yang pertama, pengajuan gugatan cerai oleh penggugat sudah sesuai prosedur yang berlaku dan penggugat memiliki legal standing. Yang kedua, berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh penggugat kesemuanya merupakan alat bukti yang sah, valid, dan dapat diterima serta dijadikan pertimbangan oleh majelis hakim dalam memutus perkara. Yang ketiga, majelis hakim mempertimbangkan dengan mengacu pada alasan-alasan penggugat mengajukan gugatan cerai dengan pertimbangan sebagai berikut. Yang pertama, keharmonisan rumah tangga penggugat dan tergugat ternyata tidak berlangsung lama. Yang kedua, penggugat selalu berusaha untuk dapat rukun kembali dengan tergugat, akan tetapi usaha penggugat tersebut ternyata tidak tercapai. Dan yang ketiga, penggugat dan tergugat sudah pisah ranjang sekitar 3 tahun dan selama ini tidak ada komunikasi yang baik antara penggugat dan tergugat. Keputusan Hakim First Take. Hakim mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya dengan first take, yang merupakan putusan yang dijatuhkan apabila tergugat tidak hadir atau tidak juga mewakilkan kepada kuasanya untuk menghadap meskipun ia sudah dipanggil dengan patut.
hakim mengambil putusan yang sah dikarenakan tergugat telah dipanggil dengan patut dan tidak hadir. Sehingga jika tergugat tidak mengajukan upaya hukum first terhadap putusan first take yang diambil oleh hakim, maka putusan ini dianggap sah dan berkekuatan hukum tetap. Syarat keputusan first take. Pertama, tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut yang dilakukan oleh jurusita atau jurusita pengganti yang sah disampaikan langsung kepada pribadi yang dipanggil di tempatnya. Dalam kasus ini, tergugat telah dipanggil melalui relas panggilan nomor 249-PDT-G-2014-PN Singaraja pada tanggal 26 September 2014, 8 Oktober 2014, dan 15 Oktober tahun 2014 telah dipanggil dengan patut. Yang kedua, tergugat tidak hadir dalam persidangan dan tidak mewakilkan kepada kuasanya tanpa alasan yang sah. Dalam kasus ini adanya pertimbangan hakim, yaitu tergugat meskipun telah dipanggil dengan patut tidak datang menghadap dan pula tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya, sedangkan ternyata tidak datang itu disebabkan oleh suatu hal yang sah, maka oleh karena itu tergugat harus dinyatakan tidak hadir. Yang ketiga, gugatan penggugat berdasarkan hukum dan beralasannya itu didukung oleh dalil atau peristiwa yang benar dan tidak melawan hak orang lain, berdasarkan hukum baik dengan undang-undang, peraturan pemerintah, atau ketentuan hukum lain yang dibenarkan. Yang terakhir, yaitu keempat, tergugat tidak mengajukan eksepsi atau tangkisan yang merupakan bantahan dari tergugat diajukan kepada pengadilan karena tergugat digugat oleh penggugat yang tujuannya adalah supaya pengadilan tidak menerima perkara yang diajukan oleh penggugat karena adanya alasan tertentu. Dan jika ada eksepsi, walaupun tergugat tidak hadir, maka gugatan tidak bisa diputus secara first take. Dalam putusan ini tidak dicantumkan eksepsi dan tangkisan oleh tergugat, maka first take sah untuk dilakukan oleh hakim. Oke, pada intinya atau pada kesimpulannya, kami selaku kelompok 5 melihat bahwa putusan nomor 249/PDTG _2014/PN SGR ini menurut kelompok kami kasus atau perkara yang telah diputus di sini atau di Pengadilan Negeri Singaraja ini merupakan kasus dalam ranah hukum atau aspek hukum perdata internasional gitu. Karena hal ini dapat dilihat dari status para pihak yang berperkara gitu. Ya, ini adanya perbedaan kewarganegaraan, sehingga perbedaan kewarganegaraan inilah yang dapat menimbulkan persoalan dalam aspek HPI gitu. Apabila terjadi suatu perbuatan hukum gitu. Misalkan seperti perkawinan atau perceraian dalam hal ini gitu. Baik, sekian presentasi dari kelompok 5 terkait dengan putusan Mahkamah Agung nomor 249/PDTG _2014/PN SGR terkait dengan perceraian kawin campuran. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.